Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Aurelia Azharin Marsa, NIM 202141014. Kemudian ada Windiani Purwaningrum 202141017 dan terakhir Safa Fadia Majid 202141020. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan konsep dan teori akuntansi wakaf. Selanjutnya, kami di sini akan membahas mengenai yang pertama ada definisi akuntansi wakaf, kedua dasar hukum akuntansi wakaf, ketiga urgensi akuntansi wakaf, keempat teori akuntansi wakaf dalam Islam, terakhir perlakuan harta benda wakaf dalam akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada definisi akuntansi wakaf. Secara bahasa, akuntansi berasal dari bahasa Inggris yakni accounting, artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasikan. Sedangkan secara bahasa, wakaf diambil dari bahasa Arab yang bermuka dari istilah wakofa, yakfifu, wakfan, di mana maksudnya sama maknanya dengan istilah bahasa yahbisu tahbisan, yaitu terhalang untuk memakai. Kata wakaf dari bahasa Arab memiliki arti menahan harta untuk diwakafkan dan dipindah ke pemilikannya. Penafsiran tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan. Secara umum, akuntansi dapat dianggap sebagai sistem informasi yang dapat memberikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan terkait dengan aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis. Dari sudut pandang Islam, akuntansi melibatkan pengumpulan, pengukuran, pencatatan, transaksi, dan pengungkapan hak dan kewajiban yang adil. Selanjutnya, yang kedua adalah dasar hukum akuntansi wakaf. Dalam hukum Islam, dasar perhitungan wakaf ada di dalam Al-Quran sebagai sumber informasi hukum. Tidak terdapat dalil-dalil umum yang menggambarkan posisi akuntansi dalam Islam antara lain. Yang pertama ada surat Al-Imran ayat 92 mengenai perintah supaya manusia menyedekahkan setengah dari harta yang dicintainya, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan bulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahinya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hadis atau as-sunnah yang terkait dengan akuntansi wakaf, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an memperoleh tanah kebun di Khaybar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah di Khaybar tersebut, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Kemudian, apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, jika kamu mau maka tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Berikutnya, C. Urgensi akuntansi wakaf. Tujuan penerapan akuntansi syariah ditunjukkan untuk pencapaian keadilan secara sosial, ekonomi, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, akuntansi syariah juga berperan sebagai penyedia informasi dan formulir pertanggungjawaban kepada para pihak tertarik. Sebelumnya, pengaturan akuntansi wakaf mengikuti PSAK 19 tentang zakat, infak, dan sedekah, kemudian mengikuti PSAK 45 tentang organisasi nirlaba, dan kemudian mengikuti PSAK 11 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Kemudian seiring perkembangan wakaf yang berpotensi besar, dibentuklah suatu aturan tersendiri yang khusus mengatur transaksi wakaf. Pada tanggal 22 Mei 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan draft exposure PSAK 112 akuntansi wakaf untuk disebarluaskan dan ditangkap oleh praktisi reguler atau anggota IAI dan lainnya. Hingga terbentuklah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang disahkan pada 7 November 2018 dan kemudian berlaku efektif per 1 Januari 2021. Dengan opsi penerapan dini, akuntansi wakaf pada PSAK 112 bertujuan mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Selanjutnya yaitu D. Teori akuntansi wakaf dalam Islam. Yang pertama yaitu teori kepemilikan dalam Islam. Teori kepemilikan dalam Islam ketika wakaf menyajikan wakaf nazir, kepemilikan harta wakaf menjadi penting karena kepemilikan harta wakaf berpindah tangan. Kepemilikan adalah umat manusia, ikhtilaf bersifat universal bagi semua pria. Oleh karena itu, hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik, padahal orang perlu mendapatkan izin dari Allah SWT. Anda perlu ketaatan untuk mendapatkan properti ini. Apa yang diperintahkan Allah untuk dilakukan, dilarang menghindarinya. Selain manusia sebagai pemilik harta, sedangkan dalam Jidin tahun 2007, Smith Atif Az-Zain memaparkan konsep kepemilikan harta dalam kelompok Islam. 3 jenisnya yaitu A. Kepemilikan individu, private property, yakni ketentuan hukum syariat yang diberlakukan untuk manfaat dan zat tertentu yang dapat memungkinkan siapa saja yang memperoleh barang tersebut guna mendapatkan manfaat dari barang tersebut. B. Kepemilikan umum atau collective property, yaitu izin bagi masyarakat untuk menggunakan benda secara bersama-sama dalam memperoleh suatu manfaat dari benda tersebut. Kemudian C. Kepemilikan negara atau state property, yaitu harga yang termasuk hak semua umat muslim dengan dalam hal mengelola merupakan tugas negara, sehingga negara bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan rakyat. Berikut sebagian harta yang bisa masuk kategori dalam kepemilikan negara, yaitu harta ghanimah, anfal, fai, dan khumus, kemudian harta kharaj, kemudian harta yang bermula dari jizyah, kemudian harta yang bersumber dari perpajakan, kemudian harta dari ushur, kemudian harta yang tidak memiliki warisan atau kelebihan aset di sisa harta, kemudian harta yang diperoleh secara ilegal oleh para penguasa, PNS tidak sesuai dengan aset yang diperoleh, kemudian harta lainnya milik negara seperti gurun, gunung, tepi laut, serta tanah mati yang tidak terdapat pemiliknya. Kemudian di sini akuntansi wakaf memiliki model sistem yang tujuannya adalah untuk membentuk akuntabilitas manajemen karena merupakan harta wakaf. Maka dapat dituliskan sebagai berikut. A. Organisasi ataupun lembaga harus memperoleh laporan harta wakaf. Organisasi tersebut contohnya Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pajak, Pemerintah Wilayah. Organisasi inilah yang nantinya akan membagikan alur tujuan penataan laporan keuangan harta wakaf. Kemudian B. Adanya kontrol serta pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh sebab itu, struktur organisasi harus dibentuk secara jelas serta menentukan alur pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf. Kemudian C. Penyusunan sistem pencatatan akuntansi wakaf. Sistem pencatatan tersebut dilakukan dalam memadukan prinsip akuntansi syariah yang sesuai. Kemudian D. Terdapat transparansi audit laporan keuangan harta wakaf. Kedua, teori syariah enterprise. Triyono menjelaskan teori perusahaan syariah pemberian informasi kepada pemangku kepentingan kebijakan untuk melindungi lingkungan alam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan Tuhan, manusia. Lingkungan alam teori syariah enterprise tidak hanya mementingkan pemegang saham atau stockholder saja, akan tetapi juga masyarakat maupun individu yang berkepentingan terhadap organisasi, bahkan lebih luas dari stakeholder yang dipahami oleh keilmuan konvensional atau keilmuan yang diadopsi dari barat, di mana manusia sebagai pengelola bumi yang harus memperhatikan kegiatan perusahaan dalam hubungan dengan aspek lingkungan, aspek muamalah, dan aspek ibadah mahdhah. Perilaku ini ialah bukti tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipaparkan dalam Islam. Kalau tauhid itu bisa dibedakan atas 3 jenis, yaitu ada tauhid asma wa sifat, rububiyah, serta uluhiyah. Bagi Abdul Wahid dan Nasr Akbar tahun 2018, berikut penjelasan mengenai keterkaitan tauhid dengan ekonomi Islam. Penerapan tauhid rububiyah untuk penggiat ekonomi, penerapan tauhid uluhiyah untuk penggiat ekonomi para penggiat ekonomi Islam wajib membetulkan akidah dan amal ibadahnya sebelum mendakwakan ekonomi Islam, yang mana para penggiat tersebut wajib untuk berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dengan rasa keikhlasan serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk penerapan tauhid asma wa sifat itu sama tauhid rububiyah,
yakni untuk penggiat ekonomi Islam. Yang ketiga ada teori syariah value added. Teori ini merupakan konsekuensi ketika mengaplikasikan teori syariah enterprise pada akuntansi syariah. Hal ini membuat akuntansi syariah tidak menggunakan konsep income dalam pengertian laba, tetapi menggunakan nilai tambah. Kegiatan operasional wakaf adalah kegiatan penciptaan nilai tambah, sehingga teori SVA ini lebih tepat digunakan untuk memahami akuntansi wakaf. Lembaga wakaf dan nazir secara bersama dan ta'awun merupakan bagian dari sistem perwakafan di dunia. Implikasinya akan terwujud sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wakif, untuk meningkatkan jumlah dan diversifikasi harta benda wakaf, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan atau layanan dan tata kelola yang baik, untuk meningkatkan nilai tambah harta benda wakaf atau jiwa bisnis, dan yang terakhir untuk meningkatkan kualitas hidup dakwah dan martabat atau kemaslahatan. Perlakuan harta benda wakaf dalam akuntansi di Indonesia. PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nadir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 juga dapat diterapkan oleh nadir perseorangan. Hadirnya standar akuntansi keuangan atau SAK, PSAK 112 akuntansi wakaf yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air, terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk memberikan pengaturan tentang pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf yang dilakukan oleh entitas nadir dan wakif yang baik berbentuk organisasi maupun badan hukum yang tidak tercakup dalam PSAK. Hasilnya adalah berbagai inkonsistensi dalam aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.